Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada teman-teman di pendidikan geografi di mata kuliah penanggulangan bencana. Pada kesempatan mata kuliah ini di penanggulangan bencana, insya Allah nanti selama 1 semester ini akan diampu oleh saya dan Ardono. Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu mengenal dengan saya, nanti silahkan bisa membuka di open learning di bagian pertama, bagian awal pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan sudah saya tampilkan, sudah saya terangkan terkait dengan baik itu kontrak belajar, kemudian sedikit pengenalan tentang diri saya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pendahuluan, terkait dengan apa saja yang akan kita pelajari, materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan terkait dengan bahan bacaan apa yang bisa teman-teman baca, silahkan bisa dibuka di materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini di materi 1 ini kita akan membahas dulu. Jadi ketika kita ingin menanggulangi bencana gitu ya, karena dari judul mata kuliahnya adalah penanggulangan bencana, maka hal awal yang harus kita ketahui bersama yaitu terkait dengan bencana sendiri. Karena ada ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau kita ingin lebih memperdalam, kita ingin lebih menyayangi dari suatu bidang kajian ilmu, ya kita harus tahu dulu ilmunya itu gitu. Sehingga karena kita ingin menanggulangi bencana, ya kita harus tahu dulu bencana itu apa, bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa. Dari setelah tahu, baru kita nanti bisa mulai menentukan bagaimana cara menanggulanginya, caranya bagaimana, dan seterusnya. Nah, di awal ini sebagai pengantar juga kita akan memahami dulu lebih jauh terkait dengan bencana gitu ya. Baik itu definisi maupun turunan-turunan konsep dari bencana itu sendiri gitu. Untuk sebagai bahan bacaan ya, sebenarnya terkait dengan bencana ini secara garis besar, terutama untuk di Indonesia ya, konsep tentang penanggulangan bencana di Indonesia dan juga terkait dengan konsep bencana, dasar-dasar bencana sendiri sebenarnya sudah tertuang di dalam undang-undang gitu ya. Dalam undang-undang sudah disahkan oleh Presiden kita, Presiden Republik Indonesia di masa itu, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana. Di situ selain dibahas terkait dengan bagaimana pola guna teknis dalam kita menanggulangi bencana, juga sudah dibahas terkait dengan dasar-dasar atau terkait dengan konsep-konsep dasar apa saja dalam hal kebencanaan dan termasuk turunan-turunannya tentunya, sehingga teman-teman bisa juga nanti mencoba membuka undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, silahkan coba dipahami sebagai nanti dasar teman-teman ketika belajar lebih jauh terkait dengan bencana. Dan nanti pun ketika dalam mata kuliah ini memang karena ini sudah disahkan dan dipergunakan di Indonesia, maka nanti sumber-sumber rujukan itu akan saya lebih banyak mengarahnya ke undang-undang ini, karena ini semua sudah diatur gitu nih. Walaupun kita juga akan berbicara tentang konteks globalnya, tapi karena kita berada di Indonesia dan ini mungkin teman-teman juga banyak berkarirnya di Indonesia ya, oleh karena itu maka yang kita akan bahas adalah spesifik yang terkait dengan di Indonesia, yaitu nanti saya akan banyak mengutip dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini. Silakan nanti bisa dibaca. Nah, kemudian kita masuk gitu awalnya. Jadi mungkin teman-teman istilah bencana itu mungkin sudah sangat sering sekali terdengar di telinga teman-teman semua gitu ya. Bahkan mungkin hampir setiap hari kalau teman-teman membaca koran, membaca media massa baik itu online maupun offline gitu ya, itu mungkin sering sekali mendengar istilah kata bencana. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, apa sih itu bencana sebenarnya? Mungkin teman-teman sering mendengar, tapi mungkin kalau disuruh menjelaskan gitu ya, coba terangkan terkait dengan definisi bencana. Mungkin dari rata-rata mahasiswa kalau ditanya seperti itu mesti akan sangat susah untuk menjawab. Nah, ini saya ambilkan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana itu apa toh? Bencana itu adalah merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam,
maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan juga dampak psikologis. Nah, dari pengertian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ini kita bisa ambil inti-intinya gitu ya. Intinya apa? Bahwa bencana itu adalah merupakan suatu peristiwa gitu ya. Jadi merupakan suatu kejadian nyata yang sebenarnya sudah memang benar-benar dialami gitu. Dan yang kedua yaitu kejadiannya itu adalah mengancam dan mengganggu kehidupan baik dan penghidupan dari masyarakat. Kata kuncinya itu mengancam gitu nih. Jadi kalau ada peristiwa, tapi peristiwa itu tidak mengancam, tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan, ya berarti dia bukan bencana. Tapi kalau ada peristiwanya itu dia mengancam gitu, misalkan gara-gara ada suatu peristiwa, ternyata peristiwa itu menyebabkan kehilangan harta benda dari suatu orang, nah itu dinamakan bencana. Karena apa? Karena dia adalah mengancam gitu, mengancam, mengganggu kehidupan baik penghidupan gitu, baik yang disebabkan kuncinya ada disebabkan oleh faktor alam, yaitu dari lingkungan kita, atau non alam dari faktor selain lingkungan, dan juga dari manusia itu sendiri gitu, semua gitu kan. Dan juga nanti menimbulkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan juga dampak psikologis. Jadi kata kuncinya ketika kita mengatakan itu bencana, itu adalah peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik itu oleh faktor apapun, entah itu alam, entah itu non alam, ataupun itu manusia. Sehingga kata kuncinya itu bencana. Setelah itu pokoknya intinya mengada garis bawah adalah mengancam, mengancam, mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat. Terus pertanyaannya misalkan ada suatu daerah gitu ya. Ada suatu daerah dia terjadi terjadi banjir misalkan gitu ya. Air sungainya itu meluap gitu. Air sungainya meluap melebihi kapasitas tampungan dari sungai. Tetapi di sekitar sungai yang luapan tadi itu ternyata tidak ada permukiman, tidak ada pertanian, tidak ada aktivitas masyarakat apapun. Misalkan daerah pedalaman gitu ya. Jadi sungai mungkin daerah pedalaman karena jarang disentuh oleh orang gitu ya. Bahkan tidak ada orang yang beraktivitas di sana. Ada sungai, ada tampungan sungai. Ketika musim penghujan, hujannya banyak, menyebabkan sungainya itu meluap, kemudian menggenangi daerah sekitarnya, dan daerah sekitarnya itu ya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh manusia. Kira-kira itu bencana atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena tidak ada kata kuncinya, tidak ada kata-kata mengancam atau mengganggu kehidupan manusia gitu ya. Jadi intinya walaupun di suatu tempat itu terjadi suatu peristiwa, baik itu entah banjir, entah longsor, entah kebakaran, entah apapun, kalau dia itu peristiwanya tidak mengancam baik kehidupan maupun penghidupan manusia, maka itu dikatakan bukan sebagai bencana gitu. Kalau ada longsornya di tengah hutannya tidak pernah dimanfaatkan, ya itu bukan bencana, itu adalah peristiwa longsor gitu biasa. Tetapi yang menjadi bencana adalah ketika longsor itu terjadi pada daerah yang padat permukiman atau yang ada permukimannya, sehingga ketika terjadi longsor ada permukiman warga yang terbawa juga oleh longsor, nah, itu baru bencana. Ada banjir, air sungai meluap gitu, meluapnya sehingga menggenangi permukiman warga di sekitarnya, nah itu adalah bencana. Tetapi kalau hanya air sungai meluap, tidak menggenangi di sekitarnya, tidak ada masyarakat, tidak ada yang terdampak, ya itu bukan bencana, itu hanya sebatas peristiwa alam gitu. Peristiwa alam berupa banjir. Tapi yang menjadi bencana adalah, kalau dikatakan bencana banjir adalah ketika peristiwa itu dia mengancam. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah mengancam dan mengganggu kehidupan manusia dan juga atau penghidupan masyarakat. Itu yang patut teman-teman pahami dulu di awal. Jadi jangan terus tiba-tiba ketika ada berita gitu, ada peristiwa longsor di wilayah ini gitu. Nah, teman-teman harus cross check dulu itu masuk bencana atau tidak. Oh, ternyata di situ memang ada berdampak gitu terhadap kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Ya, berarti itu bencana. Tapi kalau tidak, ya sudah, itu berarti bukan bencana, hanya peristiwa banjir biasa seperti itu. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Karena kadang ada beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa yang masih ada miskonsepsi tentang ini. Jadi semua kejadian banjir, semua kejadian longsor, semua kejadian apapun itu dikatakan bencana. Padahal kita harus lihat dulu itu kejadiannya itu apakah mengancam atau tidak. Kalau mengancam ya pasti dikatakan bencana. Kalau tidak berarti hanya peristiwa biasa seperti itu. Oke, itu.
Nah, sehingga gini ya, jadi kalau dapat disimpulkan bencana itu ada 3 syaratnya, yaitu pertama adalah terjadi peristiwa gangguan yang merusak atau mengancam atau yang dinamakan sebagai hazard atau bahaya gitu nggih. Jadi ada peristiwa yang mengancam atau merusak. Kemudian yang kedua ada peristiwa atau gangguan tersebut mengancam penghidupan dan fungsi dari masyarakat. Jadi peristiwanya itu mengancam merusaknya itu sampai ke kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya. Nah ini kata kuncinya kapan dikatakan bencana gitu. Jadi sudah sempat saya singgung banyak. Jadi pokoknya garis bawahnya bencana itu adalah ketika dia adalah mengganggu, mengancam kehidupan dan fungsi masyarakat. Dan bentuk ancamannya itu adalah berupa bukti konkretnya adalah mengakibatkan korban jiwa, kehilangan harta, kerusakan lingkungan dan seterusnya gitu nggih. Jadi bukti nyatanya ada bukti mengancamnya itu apa? Jangan hanya ibaratnya itu klaim sepihak gitu dari ini mengancam padahal ya ternyata kenyataannya tidak menyebabkan kematian, ternyata tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, ternyata tidak menyebabkan kerugian harta. Itu perlu di cross check. Jadi itu kata kuncinya ada 3 peristiwa yang mengancam terhadap kehidupan manusia dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu dampaknya mengakibatkan korban jiwa, kehilangan harta dan kerusakan lingkungan. Itu adalah bencana. Nah, kemudian ini adalah proses terjadinya bencana gitu. Jadi sebenarnya bencana itu bagaimana sih kok bisa terjadi di suatu tempat gitu. Bencana itu ada faktor yang memicu gitu. Jadi kalau kita berbicara bencana kita maka tidak lepas dari beberapa hal gitu yang menjadi yang menjadi pengikut atau penyerta dari bencana itu sendiri. Makanya nanti ketika teman-teman lebih jauh belajar tentang bencana, tentang kebencanaan, mesti akan sering mendengar istilah ini. Ada yang namanya ancaman bahaya atau hazard atau bahaya. Ada yang namanya kerentanan atau vulnerability, ada yang namanya resiko bencana atau risk kalau bahasa Inggris ya. Kemudian ada kapasitas atau capability. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi ada ketika suatu wilayah itu dikatakan bencana itu ketika ada ancamannya atau ada bahayanya gitu ya. Oh, di wilayah itu ada bahaya longsor. Nah, itu ada bahayanya gitu. Karena ada kemungkinan terjadi longsor, bahaya longsor. Terus selain ada ancaman bahaya, nanti ancaman bahaya ini berkolaborasi atau menjadi satu bersinggungan dengan yang namanya kerentanan gitu. Kerentanan itu apa? Jadi dikatakan kerentanan itu kerentanan yang sifatnya wilayah gitu. Bisa dari kerentanan fisik, kerentanan lingkungan atau kerentanan apapun. Jadi misalkan di wilayah itu ciri khasnya dia memiliki daerah yang berlereng curam, mempunyai tanah yang dia kandungan lempungnya sangat tinggi. Itu adalah kerentanan. Karena apa? Dia rentan terhadap longsor. Pada wilayah-wilayah yang miring, pada wilayah yang memiliki kandungan lempung tinggi, dia jelas akan memiliki kerentanan terhadap longsor tinggi gitu. Nah, karena rentan ada bahaya gitu. Jadi menyebabkan timbulnya resiko seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya ada bahaya, tapi wilayahnya mungkin dari segi kerentanannya dia itu tinggi gitu, kerentanannya rendah gitu, kemungkinan terjadi resiko itu juga akan kecil. Tetapi kalau kerentanannya tinggi, ancamannya tidak ada, ya mungkin tidak akan terjadi bencana, bisa juga terjadi. Kalau hanya, ini wilayahnya miring, lempung, tapi kenyataannya tidak pernah terjadi bencana, berarti resiko yang dihasilkan pun juga akan kecil gitu, karena tidak ada bencananya gitu. Sama halnya dengan ketika ada bencananya, tetapi kerentanannya mungkin rendah gitu, wilayahnya rendah, bisa terjadi, nah resikonya juga tidak terjadi. Sehingga karena ada ancaman, wilayahnya juga rentan, maka terbentuklah yang namanya resiko bencana atau dampak ikutan dari bencana gitu ya. Nah, dan resiko bencana inilah yang nanti menjadi pemicu dari bencana itu. Nah, dan teman-teman nanti ketika berbicara tentang bencana itu pasti tidak akan lepas dari istilah ini, dari istilah bahaya, kerentanan, resiko, dan seterusnya. Nanti ada satu lagi kapasitas, capability, dan seterusnya. Nah, itu adalah proses dari bencana gitu. Jadi bencana itu terjadi karena ada bahaya, ada kerentanan sehingga menimbulkan resiko. Nah, dan resiko ini adalah dinamakan bencana.
Terus pertanyaannya, apa itu resiko gitu guys? Jadi karena kenapa kok yang jadi fokus itu adalah resiko gitu guys? Ya karena memang yang bisa menghasilkan atau memberikan dampak tadi ya, karena kan tadi yang dikatakan bencana itu ketika dia memberikan dampak gitu guys, dampak berupa eh, hilangnya pendapatan, berupa apa itu kerugian harta, berupa kematian dan seterusnya, itu adalah si resiko ini gitu guys. Jadi kalau hanya bahaya, hanya kerentanan tidak bisa menghasilkan dampak. Tapi ketika dia sudah menjadi resiko, gitu, gabungan antara bahaya dan kerentanan, dia menjadikan resiko. Resiko inilah yang menjadikan dampak, gitu. Sehingga resiko bencana itu diartikan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, terancam, kehilangan rasa aman, mengungsi, kerusakan kehilangan benda, dan juga gangguan kesehatan kegiatan masyarakat. Jadi resiko itu adalah bentuk potensi kerugiannya gitu. Makanya kenapa resiko ini penting untuk diteliti, dikaji ya karena kita harus tahu dulu ketika terjadi ancamannya seperti ini, kerentanannya seperti ini, kira-kira dia menghasilkan resiko apa, potensi kerugiannya apa, karena itu yang perlu diminimalkan gitu. Karena ketika kita bicara bencana, kita tidak bisa membatasi kejadian bencana, tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resikonya gitu ya. Bencana itu tetap terjadi nggak apa-apa, tapi kita bisa minimalkan dari resikonya atau dampak kerugiannya itu bisa kita minimalkan. Jadi sehingga resiko itu adalah kata kuncinya, dia adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, bisa berupa kematian, kehilangan harta benda, hilangnya rasa aman, kemudian gangguan kegiatan masyarakat dan seterusnya. Nah, kalau sehingga maka resiko itu bisa dirumuskan gitu. Kalau dalam dituliskan dalam suatu formula atau rumus, resiko itu adalah hazard atau bahaya dikalikan kerentanan dibagi dengan kapasitas gitu. Jadi resiko itu berbanding lurus dengan bahaya, berbanding lurus dengan kerentanan, tapi berbanding terbalik dengan kapasitas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika bahaya tinggi, kemungkinan potensi kerugian atau resikonya juga akan tinggi. Ketika kerentanan wilayahnya tinggi terhadap longsor misalkan, berarti potensi kerugian atau resiko terjadinya resiko longsor ketika terjadi longsor itu mesti akan tinggi. Itu, tetapi berbeda dengan kapasitas. Ketika kapasitasnya itu tinggi, justru resikonya itu bisa rendah. Kenapa? Ya karena kapasitas nanti berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap bencana gitu. Ketika suatu masyarakat itu bisa beradaptasi dengan bencana, atau kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana itu lebih tinggi kemampuannya, maka otomatis potensi kerugian yang dihasilkan pun juga akan semakin rendah gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kapasitas ya. Tiap-tiap nanti kita akan bahas gitu. Jadi secara umum konsep formulanya ketika kita ingin menghitung resiko itu adalah hazard atau bahaya kalikan kerentanan bagi kapasitas. Itu kata kuncinya kita belajar di apa itu konsep bencana atau terkait dengan risiko bencana. Nah ini adalah sekedar ilustrasi ya. Jadi tadi kalau kita ingin mengilustrasikan terkait dengan apa itu hazard, apa itu kerentanan, apa itu resiko, apa itu kapasitas, kita bisa dari gambar ini. Jadi ini ada gambar perangkap tikus gitu ya, perangkap tikus, di situ ada tikusnya gitu. Anggaplah perangkap ini adalah sebagai suatu peristiwa bencananya, kalau tikus ini adalah kita manusianya gitu ya. Nah, mana yang dinamakan hazard atau bahayanya? Bahayanya kalau dalam konteks gambar ini adalah bahaya terjepit gitu. Jadi bahayanya adalah penjepitnya ini gitu ya. Penjepitnya ini bisa menyebabkan tikus ini terjepit kalau ambil makanan. Itu adalah bahayanya gitu. Atau ibaratnya kalau misalnya di tempat kita berarti bahayanya apa? Longsor, bahayanya apa? Banjir, bahayanya adalah kebakaran. Itu adalah bahayanya. Kalau dalam gambar ini adalah bahayanya adalah penjepitnya ini. Nah, terus ada kerentanan. Kerentanan itu apa? Kerentanan itu bisa dua hal, baik kerentanan dari si orangnya atau kalau dalam gambarnya adalah si tikusnya, dan kerentanan dari wilayahnya ini. Oh, si tikusnya rentan ketika dia mungkin mengambil kejepit, dia mungkin langsung mati gitu. Dia rentan berarti. Karena mungkin masih kecil. Nah, itu kerentanan dari sisi si manusianya. Seperti dengan kita. Kalau kita itu pada antara usia yang masih di bawah
anak balita gitu. Kita bandingkan gitu, balita dengan dewasa. Ketika terjadi bencana, mana yang lebih rentan? Ya yang balita. Kenapa? Karena dia tidak bisa kemungkinan untuk lari, untuk tahu bencana itu sangat kecil. Beda dengan yang dewasa. Mungkin ketika ada gempa bisa lari, bisa berlindung di bawah lemari. Tapi kalau balita dibiarkan ya mesti dia akan bisa meninggal, mungkin kejatuhan apa dan seterusnya. Itulah contoh kerentanan. Atau dari wilayahnya juga bisa. Contohnya kalau di sini berarti memang wilayahnya ini mungkin karena banyak tikus, banyak dipasang perangkap sehingga dari kerentanan dia sangat rentan gitu terhadap itu kerentanan. Kemudian kapasitas apa? Contohnya ini, kalau misalnya terjepit itu kan kepalanya dulu gitu ya, tikus ini ya. Makanya kepalanya dipasangi helm gitu, ilustrasi aja. Ini adalah contoh kapasitas. Sehingga apa? Ketika mungkin dia mengambil ini, ketika menjepit itu menjepit kepalanya ya dia akan menjepit helm dulu gitu. Sehingga mungkin nanti tikusnya bisa lari gitu. Itulah kapasitas. Seperti kalau di kita, misalkan kita ketika terjadi peristiwa banjir gitu ya, atau longsor gitu. Kalau kita punya tahu kapasitas, ketika ada longsor cara apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa kalau ada longsor berarti kita perlu langsung keluarnya caranya dengan cari pintu terdekat bla bla bla, kita tahu ya, kita bisa lepas dari kejadian bencana itu. Beda dengan kalau kita tidak tahu apa-apa, ada gempa bumi kita tidak tahu mau ngapain, malah bingung, malah kejatuhan, meninggal misalkan seperti itu. Itu adalah contoh kapasitas gitu ya. Atau misalkan ada banjir karena daerahnya sering tergenang banjir, hanya dibuat rumah yang agak tinggi gitu ya, agak tinggi sehingga dibuat bawahnya itu ada semacam penopangnya sehingga ketika banjir rumahnya tidak kebanjiran gitu. Nah, itu contoh dari kapasitas. Jadi dari masyarakatnya gitu, dari pemahaman atau kemampuan dari masyarakatnya itu untuk menghadapi dari kejadian bencana itu sendiri seperti itu. Oke, itu jadi konsepnya itu nggih. Dan dari ini kita bisa hitung resikonya. Ketika hazard kerentanan tinggi, kalau kapasitasnya juga tinggi, mungkin resikonya bisa lebih rendah gitu. Jadi kuncinya sekarang yang bisa kita lakukan adalah yang kapasitas ini gitu. Kalau dilihat dari kondisi itu, kalau hazard kerentanan kita tidak bisa apa-apakan. Yang namanya bahaya ya sudah, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ada banjir, ada longsor ya sudah kehendak. Ada gempa itu sudah kehendak. Kerentanan gitu juga sama, karena kita jangan menyalahkan wilayah kita ya, karena memang wilayah kita aslinya itu bumi kan, antara kita dan bumi itu yang terbentuk adalah bumi dulu gitu. Jadi sudah ada dulu tempatnya, baru kita itu diturunkan oleh Allah untuk melestarikan atau merawat bumi ini kan seperti itu. Nah, makanya secara wilayah ya memang seperti itu yang kita tinggali gitu ya. Memang rawan terhadap bencana, memang rentan terhadap bencana, sehingga kita yang perlu beradaptasi sebagai orang yang terakhir tinggal di bumi ini. Makanya kita perlu meningkatkan kapasitas ini yang bisa kita gali lebih lanjut, bisa kita tingkatkan dan seterusnya seperti ini. Nah, ini kita mulai kulik satu persatu guys. Jadi memang ini adalah hal yang paling dasar teman-teman harus tahu dulu ketika kita ingin belajar tentang bencana. Baik kita mau menghitung nanti potensi kejadian ataupun kita mau sampai ke manajemennya, gitu harus tahu dulu terkait dengan dasar-dasar kebencanaannya. Pertama yaitu tentang hazard atau bahaya. Hazard atau bahaya itu apa? Adalah suatu kondisi yang secara alamiah ataupun karena ulah manusia berpotensi menimbulkan kerusakan, kerugian, dan kehilangan jiwa manusia, seperti itu. Jadi merupakan suatu kondisi yang baik itu secara alami atau akibat dari manusia yang bisa menimbulkan kerusakan gitu kan. Itu adalah dinamakan bahaya. Jadi apapun itu baik itu bahaya yang sifatnya dari alam, contohnya gempa bumi, longsor, banjir, itu adalah bahaya gitu, hazard. Ataupun yang dari manusia, misalkan dari konflik sosial, terorisme, itu dari manusia, itu bahaya juga. Atau hazard gitu loh dalam bahasa Indonesia. Sehingga yang perlu digarisbawahi juga, bahaya itu berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Ini yang tadi saya katakan gitu ya. Jadi tidak semua bahaya itu bisa berpotensi menjadi bencana. Karena apa? Ada bahaya banjir, bahaya longsor, tadi saya katakan bahaya kebakaran, bahaya terorisme. Itu semua bisa menjadi bencana, bisa atau tidak.
Bahaya banjir kalau terjadi di wilayah yang di tengah hutan, ya dia bukan bencana karena tidak menimbulkan atau ancaman terhadap manusia. Bahaya longsor, berarti dia bukan kalau di tengah hutan, ya dia bukan itu bencana. Bahaya kebakaran hutan, bukan kebakaran, bahaya misalnya apalagi gempa bumi, gempanya itu di daerah tengah hutan, tidak pernah dimanfaatkan manusia, ya bukan bencana namanya. Sehingga bahaya itu semua itu bisa berpotensi gitu menjadi bencana, tapi tidak semua bahaya itu bisa menjadi bencana atau selalu menjadi bencana. Nah, dan untuk faktor bencana ini terbagi menjadi dua, ada yang secara alami, non alami, dan juga aktivitas manusia seperti itu. Nah, secara lebih detail ini, jadi faktor bahaya itu secara umum ada tiga, ada yang karena alam, non alam, dan juga karena manusia. Kalau lebih dirinci lagi itu ada yang pertama kan dari yang alam itu ada tiga. Pertama yaitu karena kondisi geologi. Akibat dari geologi apa? Ada gempa bumi. Gempa bumi kan karena pergerakan lempeng geologi. Ada tsunami ya karena pergerakan lempeng, pergerakan arus laut dan seterusnya alami. Kondisi geologi. Longsor karena ada perbedaan kemiringan karena kondisi tanah yang geologi. Gerakan tanah atau rayapan tanah itu juga karena geologi. Itu faktor bahaya dari geologi. Terus dari faktor hidrometeorologi itu berkaitan dengan atmosfer gitu, ada banjir, gitu. Badai siklon atau siklon tropis, bisa kekeringan. Nah itu adalah contoh dari faktor bencana hidrometeorologi. Terus ada juga faktor bahaya yang disebabkan karena non alami. Contohnya apa? Karena teknologi karena apa? Kecelakaan transportasi, ada kecelakaan pesawat udara, mungkin gara-gara tidak bisa memantau radarnya dan seterusnya, itu kecelakaan teknologi atau faktor bahaya teknologi yang menjadi bencana. Ada kecelakaan transportasi, mungkin teman-teman ya sering juga mendengar ya kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta, itu kan gara-gara apa? Sinyal atau radarnya yang dipancarkan itu tidak atau mungkin dari kesalahan ketika mengoperasionalkan teknologinya gitu, yang seharusnya itu dia bisa memancarkan tapi ternyata tidak. Atau ketika pesawat terbang yang seharusnya dia teknologinya sedemikian rupa bisa menghalangi tapi ternyata pada kenyataannya tidak, ketika ada badai, itu menjadi kecelakaan teknologi. Itu karena teknologi. Kemudian karena yang faktor bahaya biologi, itu contohnya endemi penyakit dan juga pandemi, contohnya seperti kita alami sekarang yaitu COVID-19 termasuk salah satu faktor bahaya akibat dari biologi gitu. Contoh dari penyakit, endemi penyakit, dan juga pandemi seperti itu. Dan dari faktor bahaya lingkungan, yaitu contohnya kebakaran, penurunan kualitas udara, itu adalah contoh dari faktor bahaya dari lingkungan. Kalau yang dari sosial, dari manusia itu juga ada, contohnya apa? Konflik antar etnis, gitu, atau konflik antar agama, atau konflik masyarakat, itu contohnya. Terorisme itu adalah contoh dari faktor bahaya sosial. Jadi yang namanya bencana itu atau bahaya itu bisa dari 6 ini faktornya. Ada dari kondisi geologi, hidrometeorologi, teknologi, biologi, lingkungan, dan juga sosial seperti itu. Nah, nanti secara lebih jauh terkait dengan faktor bahaya yang bisa menjadi bencana, terkait dengan ancaman-ancaman bencana, kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Hitung ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu yang namanya kerentanan atau vulnerability kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Definisinya apa kerentanan? Kerentanan itu adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat, baik itu fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan bencana gitu ya. Jadi kalau kerentanan itu lebih ke arah bagaimana wadahnya gitu ya. Jadi kondisi dari baik itu wadah atau wilayah ataupun dari masyarakatnya sendiri, baik itu dari kondisi fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang dia berpotensi untuk menghambat gitu atau memperburuk kondisi penanggulangan atau pencegahan bencana gitu. Jadi ketika gampangnya gini, misalkan wilayahnya itu pegunungannya curam, kemudian banyak lempung tadi yang saya katakan, kandungan lempungnya tinggi, berarti kan itu secara wilayah dia rentan terhadap longsor seperti itu.
Karena miring ya kemungkinan untuk meluncur tanahnya juga tinggi. Kemungkinan untuk terjadi karena kandungan lempungnya tinggi menjadi bidang gelincir, mudah untuk longsor. Itu adalah contoh dari kerentanan atau vulnerability. Dan kerentanan ini ada 4 ya, ada kerentanan yang sifatnya kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Kalau kerentanan fisik itu apa? Kerentanan fisik itu lebih ke arah dari wilayahnya, jadi atau kewilayahannya gitu ya. Jadi contohnya bisa dari kondisi wilayahnya yang memang rentan terhadap sesuatu bencana atau suatu bahaya. Tadi saya contohkan, kemiringan lerengnya tinggi, banyak lempungnya, berarti dia secara wilayah dia rentan terhadap longsor. Atau mungkin dari bangunannya, misalnya ada permukiman, bangunan permukimannya itu bagaimana? Kelihatannya dari struktur bangunannya itu kuat nggak terhadap bencana. Misalkan ada banjir di situ, berpotensi banjir. Kira-kira bangunannya itu ketika ada banjir berpengaruh atau tidak? Oh, ternyata bangunannya sudah ditinggikan dengan adanya tiang-tiang tidak menyentuh tanah gitu. Oh, berarti dia sudah secara fisik struktur bangunannya itu kuat untuk menahan bencana. Contohnya seperti itu. Itu fisik. Kemudian ada kerentanan sosial gitu. Kerentanan sosial itu lebih ke arah dari kondisi dari sosial kemasyarakatannya sendiri. Baik itu kondisi demografi biasanya. Contohnya tadi saya contohkan, antara balita, dewasa, lansia itu akan berbeda-beda terhadap bencananya. Ketika ada gempa gitu, balita itu dilepas ya mesti dia kalau dilepas sendiri gitu, mesti akan meninggal gitu. Kemungkinan meninggalnya tinggi. Kenapa ya? Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana, ya ketika gempa. Lansia juga sama. Mungkin lansia kemungkinan meninggalnya itu lebih kecil dibandingkan balita. Karena apa? Karena dia sudah tahu. Tetapi karena mungkin dia itu fisiknya sudah melemah sehingga ketika ingin berlari atau ingin atau melakukan apa itu mungkin fisiknya sudah tidak kuat sehingga kemungkinan untuk timbul resikonya juga lebih tinggi. Beda dengan yang masih dewasa, masih kuat-kuatnya ya dia tahu tentang caranya bagaimana dia bisa melakukan. Berarti kemungkinan untuk rentannya menjadi rendah seperti itu. Makanya untuk kerentanan sosial ini biasanya dibedakan dari umur, dari jenis kelamin, dari pendapatan, penghasilan dan seterusnya. Kemudian ada faktor kerentanan ekonomi gitu, guys. Kerentanan ekonomi itu lebih ke arah dari kemampuan finansial dalam menghadapi bencananya gitu, guys. Jadi lebih ke arah dari bagaimana si masyarakatnya itu sendiri dari segi keuangan, dari finansialnya untuk menghadapi bencana. Cukup nggak untuk menghadapi bencana itu? Kira-kira ketika terjadi tanggap darurat, terjadi harus mengungsi, kira-kira finansialnya cukup nggak? Jangan-jangan ketika nanti mengungsi, dia tidak ada pendapatan karena mungkin pendapatannya, mungkin pertaniannya itu habis kena bencana, sehingga tidak ada pendapatan, menjadi masyarakat rentan miskinnya itu menjadi problem juga, kerentanan gitu. Kemudian lingkungan juga ya, faktor kerentanan lingkungan yaitu lebih ke arah dari ketersediaan atau kelangkaan sumber daya serta kerusakan yang terjadi gitu. Bagaimana tingkat kerusakannya gitu. Kalau sumber dayanya itu bisa mumpuni untuk melakukan manajemen bencana ya dia kerentanannya itu rendah. Tapi kalau dari sumber dayanya itu memang tidak mumpuni untuk bisa menghadapi atau manajemen dari bencana ya otomatis maka nilai kerentanannya pun juga akan tinggi. Itu terkait dengan kerentanan. Jadi kalau kerentanan itu lebih ke arah dari kondisi wilayahnya atau kondisi dari si yang terdampak bencananya itu bagaimana. Dan yang ini adalah kapasitas. Yang ketiga adalah kapasitas atau capability. Jadi kapasitas atau capability definisinya adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Tadi yang saya katakan, jadi kemampuan masyarakat baik itu secara personal individu maupun secara kemasyarakatan untuk menanggapi ketika terjadi bencana itu bagaimana gitu. Ketika pengetahuan atau kapasitasnya itu menjadi lebih tinggi, otomatis resiko yang terjadi pun juga bisa diminimalkan. Kalau masyarakatnya itu tahu ketika ada gempa bumi itu harus apa yang dilakukan, ya kemungkinan terjadi korban jiwa, kemungkinan kehilangan harta itu akan minimal.
Beda kalau pada masyarakat yang dia tidak tahu apa-apa, yang ketika ada gempa ya bingung mau ngapain. Nah, itu mesti kematiannya tinggi, kehilangan harta benda tinggi dan seterusnya. Ini adalah contoh kapasitas. Dan kapasitas ini yang perlu kita tingkatkan karena kita ya tadi kita harus menerapkan yang namanya living harmony with disaster. Karena yang namanya disaster atau bencana, bahaya, dan kerentanan itu sudah tidak bisa kita ubah itu secara umum. Ya memang sudah ada apa adanya seperti itu. Tinggal kita bagaimana kita beradaptasi, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Bentuknya dengan apa ya? Dengan peningkatan kapasitas. Sama seperti kondisi Covid sekarang gitu nih. Bahaya Covid itu mungkin ya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Secara kerentanan ya memang keadaannya seperti itu di kita di Indonesia, rumah sakit sedikit, kemudian vaskesnya sedikit, peralatannya tidak memadai, ya itu mungkin kerentanannya kita. Makanya yang perlu kita tingkatkan adalah kapasitasnya. Makanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di dunia ya itulah program-program untuk peningkatan kapasitas menghadapi COVID. Contohnya dengan apa ya? Dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, olahraga, bergerak, kemudian melakukan vaksin. Nah, ini contoh dari untuk peningkatan kapasitas kita. Jadi untuk kita harusnya beradaptasi dengan cara-cara itu. Kita beradaptasi terhadap bahaya yang ada. Kita meningkatkan kapasitas kita sehingga kita tidak terpapar, sehingga resiko untuk terpapar, resiko untuk terjadi kematian akibat COVID, terjadi banyak yang di rumah sakit itu menjadi minimal gitu resikonya kalau kita punya kapasitas gitu. Makanya ketika ada bencana paling banyak yang digenjot itu adalah kapasitasnya, karena dengan kapasitas ini paling tidak bisa meminimalkan resiko yang terjadi. Nah, terus bentuk kapasitasnya seperti apa? Nah, banyak sekali ya bentuk-bentuk macam kapasitas gitu. Nah, silahkan nanti ini akan menjadi bahan diskusi. Silahkan nanti coba teman-teman buka open learning dan saya akan berikan materi diskusi. Silahkan nanti kita bersama akan berdiskusi terkait dengan salah satu terapan dari kapasitas. Ya teman-teman, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi poin penting di sini bahwa sebelum kita ingin menanggulangi bencana, kita harus tahu dulu terhadap konsep bencana itu sendiri, mulai dari pengertian dari bencana itu sendiri maupun turunan-turunannya, baik seperti bahaya, baik itu kerentanan, baik itu kapasitas, baik itu resiko. Termasuk nanti kita juga harus tahu bagaimana cara menghitung, memprediksi ancaman, bagaimana cara kita menentukan kerentanan, bagaimana cara kita menilai risiko, dan itulah yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, jadi teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar bagi teman-teman, dan saya kira nanti apa yang saya sampaikannya hanya sebagian kecil, silahkan nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam lagi terkait dengan dasar-dasar kebencanaan, baik itu dari literatur, dari apapun media sumber apapun lah yang bisa digunakan untuk belajar gitu, karena ini hanyalah sebagian kecil saja, nanti masih banyak yang harus teman-teman pelajari. Dan nanti jika ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan nanti bisa dituliskan di forum diskusi ataupun apapun. Nanti insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya insya Allah akan saya jawab. Tapi kalau misalkan belum, nanti kita akan coba cari bersama-sama jawabannya itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah manfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.